Bab 71 Aku akan membunuhmu dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Para penguasa hanya sedikit terkejut melihat penampakan pintu masuk ke reruntuhan kuno The Promise dan kemunculan seseorang. Tapi melihat pangeran ketiga begitu marah, mereka sangat kaget. Apakah itu orangnya? Apa yang salah dengan orang ini? Bukankah dia seorang anak muda yang memiliki alam pemahaman spiritual level 4 sempurna? Bukankah orang biasa? Menurut para penjelajah yang masuk ke reruntuhan kuno The Promise kali ini, pelatihannya masih berada di tingkat menengah ke bawah. Kenapa Yang Mulia Pangeran Ketiga terlihat seperti memiliki perseteruan besar dengannya? Saat pemuda itu keluar, ia langsung berlari keluar. Dia bergerak sangat cepat. Meski dia cepat, ada yang lebih cepat darinya. Orang tua berjubah abu-abu telah terbang keluar saat pangeran ketiga berteriak. "Serahkan padaku." Orang tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan suara rendah. Pada saat yang sama dia mengayunkan tangan ke arah pemuda itu dengan segel tinju raksasa. Sangat penuh kekuatan. Udara di sekelilingnya bersiul dan berubah menjadi kekuatan yang menekan dia. Hawa dingin terpancar di mata sang pemuda. Sebuah pedang roh dipegang di tangan. Namun sebelum pemuda sempat menyerang, bayangan orang yang tinggi besar melangkah di depannya. Kemudian, muncul bayangan lain, yang menghalangi sisi lain dari dirinya. Hancur. Bayangan pertama tadi mengayunkan pukulan segel tinju raksasa. Tinju dan tapak tangan saling beradu. Boom! Ledakan besar terdengar. Kedua jurus seni bela diri ini saling menghancurkan satu sama lain dan berubah menjadi pecahan cakra jiwa. Para petinggi yang berkumpul di sekitar lokasi kejadian terkejut oleh pemandangan itu. Banyak orang yang ternganga, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi mereka mengenali siapa orang-orang ini. Pria tua berjubah abu-abu pertama yang menyerang tidak lain adalah protektor dari pangeran ketiga, tingkat pelatihan setidaknya alam penyempurnaan diri sempurna. Pukulan kedua untuk menangkis pemuda tersebut dilakukan oleh ketua sekte pedang iblis, Darius, pelatihan juga alam penyempurnaan diri sempurna. Yang ketiga, yang berdiri di samping pemuda itu dan menjaganya, adalah ketua sekte awan layang, pelatihannya adalah alam penyempurnaan diri sempurna. Ya ampun, ini adalah pertarungan tingkat tinggi yang setara, bukan? Di antara mereka yang hadir, kekuatan pelatihan tiga orang ini adalah yang tertinggi. Kenapa mereka bertengkar? Yang paling penting, semua itu tampaknya ada hubungannya dengan pemuda yang baru saja keluar dari reruntuhan kuno The Promise. Siapakah pemuda ini? Kenapa dia tampak sombong sekali? Dan, sebelumnya mereka penasaran dengan satu hal. Sudah sangat umum digunakan untuk penjelajahan reruntuhan dan sebagian besar klan mengirim satu atau dua tetua untuk memimpin kelompok. Namun Sekte Pedang Iblis dan Sekte Awan Layang, 2 dari 10 klan dengan peringkat teratas di dinasti Warcraft, dipimpin oleh ketua sekte sendiri. Sama sekali tidak perlu, bukan ide yang bagus untuk menggunakan senjata pamungkas melawan sesuatu yang remeh. Setelah mereka melihat pemandangan itu, mereka semua berpikir konyol tentang ini. Tidak mungkin pemuda ini adalah alasan mengapa kedua ketua sekte yang hebat ini secara pribadi menemani perjalanan tersebut. Dan siapa sebenarnya pemuda ini? Senior, Vernon adalah murid dari Sekte Pedang Iblisku, apa maksudmu? Ketua Sekte Darius mencibir. Dia tahu bahwa pria itu adalah seorang protektor klan Kekaisaran Warcraft dan berada dalam posisi terhormat. Jika mereka menyerang murid orang lain, ia mungkin hanya akan tersenyum dan diam saja. Tapi orang tua ini menyerang Vernon. Ini memalukan sekali. Sekte Pedang Iblis awalnya adalah ajaran iblis dan bersikap tunduk kepada klan Kekaisaran Warcraft, hanya sebagai bentuk budi baik kepadanya. Kalau tidak ingin menyelamatkan harga diri, maka jangan salahkan dia kalau berpaling ke yang lain. Mereka semua adalah master alam penyempurnaan diri sempurna dan tidak dapat dipastikan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Aku akan mengambil anak ini, apakah kamu keberatan? Protektor ini menatap ketiganya dengan suara dingin. Kata-katanya tegas dan tanpa kompromi, tanpa sedikit pun niat bernegosiasi.
Ketua Sekte Darius dan Corvinus memerah ketika mendengar hal ini. Kedua orang itu sebenarnya masih bingung sampai saat ini. Sama sekali tidak jelas kenapa Pangeran Ketiga dan Protektor ini bersikeras untuk menangkap Vernon. Apakah ini karena bakat gila Vernon? Dengan aku di sini, tidak mungkin kamu bisa membawanya. Ketua Sekte Darius melangkah ke depan Vernon dengan tegas. Corvinus menghela napas dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi juga tidak pergi. Vernon telah menyelamatkan nyawa putrinya 2 kali, meskipun dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, dia tidak bisa diam saja. Hahaha, protektor tua itu mencibir dan melirik ke arah kedua pria itu dan berkata, "Kalian cocok." Saat berikutnya, protektor tua ini kemudian melayangkan tinju ke arah keduanya di udara. Cetakan telapak tangan yang besar menyatu dan menamparkan, esensi yang kuat terkandung di dalamnya. Kemanapun telapak tangan ini pergi, sekitarnya hancur dan bergetar. Gawat, roh tinju 80%, apa orang ini, setengah transformasi. Ketua Sekte Darius merasakan itu dan ekspresinya berubah kaget. Corvinus di sebelahnya bahkan lebih cepat bereaksi. Dia menarik Vernon ke belakang, mencoba menghindari tinju itu. Tetapi, tinju terlalu cepat dan memiliki kekuatan yang memenjarakan dia. Kedua orang itu langsung terpental hampir 100 meter karena kekuatan yang luar biasa dari tinju ini. Vernon berhasil ditundukkan oleh tinju. Pertempuran dimulai dengan sangat tiba-tiba dan berakhir di luar bayangan siapapun. Kedua belah pihak tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama. Ya Tuhan, protektor Pangeran Ketiga itu sebenarnya adalah master setengah transformasi, yang juga mengerikan. Guru, apa yang dimaksud dengan alam setengah transformasi? Di atas alam penyempurnaan diri adalah alam transformasi, tetapi untuk menerobos ke alam transformasi, tidak hanya perlu memiliki pelatihan sampai ke alam penyempurnaan diri sempurna, tetapi juga harus memiliki pemahaman esensi 80%. Protektor tua telah memenuhi kedua syarat tersebut, dan yang dibutuhkan hanyalah kesempatan. Setelah kesempatan itu terpenuhi, dia akan dapat menerobos ke alam transformasi. Ya, setengah transformasi jauh lebih kuat dari alam penyempurnaan diri sempurna. Aku tidak menyangka, benar-benar tidak pernah menyangka, bahwa Kaisar Warcraft akan mengutus master tertinggi setengah transformasi untuk mengawal Pangeran Ketiga. Tampaknya Pangeran Ketiga ini sangat disayangi oleh Kaisar Warcraft. Orang-orang dari klan besar semuanya terkejut dengan alam latihan dan kekuatan dari protektor tua. Ini terlalu kuat, sangat kuat. Pangeran Ketiga juga melompat keluar dari kereta kekaisaran pada saat itu dan berdiri 30 meter dari Vernon. Tanpa sadar, ia tetap menjaga jarak dengan orang gila ini. Serahkan warisan The Promise tanpa perlawanan dan aku akan membiarkanmu hidup. Pangeran Ketiga berkata kepada Vernon dengan suara dingin. Mendengar suara Pangeran Ketiga, Vernon menoleh dan perlahan-lahan menatap pria itu. Berikutnya, dia memberikan senyuman dan berbicara. "Kamu pikir kamu menang?" Mata Pangeran Ketiga langsung membeku. Orang gila ini bodoh, bahkan sampai sekarang masih keras kepala. Bukannya pelatihannya baru menerobos ke alam pemahaman spiritual level 4. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada gunanya melawan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pangeran Ketiga merasa protektornya adalah seorang master setengah transformasi, sehingga dia tidak perlu takut. Namun, saat ini, Vernon tiba-tiba mengangkat roh pedangnya dan berkata dengan tatapan gila, "Kalau aku ingin memenggal kepalamu, tidak akan ada yang bisa menghentikan aku." Pedang bergerak, Swiss. Cakra pedang yang kuat, yang dalam sekejap berubah menjadi cahaya pedang magis yang besar, menikam lurus ke arah Pangeran Ketiga. Cakra pedang mengerikan ini tidak mengandung roh pedang. Tapi cakra pedang itu sendiri sama kuatnya dengan alam penyempurnaan diri sempurna. Pangeran Ketiga tak bisa berkata-kata. Sialan, aku ketemu monster macam apa? Seorang alam pemahaman spiritual level 4, bagaimana mungkin dapat menebas dengan cakra pedang? Ini tidak mungkin terjadi. Protektor,
Tolong aku. Pangeran ketiga dengan putus asa mundur sambil meminta pertolongan dan mengeluarkan jimat perlindungannya. Gila, dasar orang gila. Protektor yang berdiri di udara melihat cakra pedang ini dengan mengerutkan kening. Namun tanpa pikir panjang, ia berlari secepat mungkin menuju pangeran ketiga. Cakra pedang sebesar ini bisa dengan mudah dia tahan. Vernon yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan itu. Kegilaan di matanya semakin menjadi-jadi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa targetnya hanya pangeran ketiga? Tebas lagi. Bab 72 Pangeran ketiga, bodoh. Apa kau pikir kau akan mati? Saat Vernon melihat protektor bergegas menuju pangeran ketiga, dia mengayunkan roh pedang lain di tangannya. Tebas lagi. Wung! Sebuah cakra pedang dalam 3 warna muncul entah dari mana, dan kemudian segera berubah menjadi cahaya pedang yang besar. Seperti galaksi yang membelah angkasa. Roh pedang ini membuat seluruh dunia suram. Ini apa? Kenapa jiwaku gemetar? Aku merasa tidak bisa berdiri tegak. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Master Alam Penyempurnaan Diri Sempurna. Kekuatan alam transformasi. Ini sangat mirip dengan serangan dari Master Alam Transformasi yang aku lihat beberapa tahun yang lalu. Tapi dia hanya alam pemahaman spiritual level 4, jadi bagaimana dia bisa memberikan pukulan yang begitu mengerikan? Pasti keberuntungan yang didapat dalam reruntuhan kuno The Promise. Ya, itu benar, ini jelas merupakan keberuntungan yang diperoleh anak muda ini di dalam reruntuhan. Semua orang memandang Vernon dengan wajah ngeri dan mereka pun menebak-nebak sesuatu. Serangan yang begitu mengagumkan, jelas bukan karena kekuatan sang pemuda itu sendiri. Pasti hanya bisa digunakan sekali ini saja. Mereka masih punya peluang seperti ini. Kadang-kadang, diperoleh sebuah benda berisi serangan yang ditinggalkan oleh beberapa master. Ini adalah serangan sekali pakai. Tidak ada gunanya setelah digunakan. Sudah pasti pemuda ini telah mendapatkan hal seperti itu. Hanya, orang gila ini. Sekarang di depan mata semua orang, Vernon menggila. Dia benar-benar menggunakan kartu as tersebut langsung pada pangeran ketiga dan protektornya. Apa yang dia pikirkan? Itu adalah pangeran ketiga dan protektor dari dinasti Warcraft. Apakah dia tahu konsekuensi dari hal ini? Tapi di sisi lain, sang protektor yang bergegas ke sisi pangeran ketiga, siap menahan cakra pedang untuknya. Pada saat itu, tiba-tiba bulu kuduk di tubuhnya terasa merinding dan kulit kepalanya geli. Ancaman kematian fatal datang dari arah belakang. Langsung saja, sang protektor mengeluarkan seluruh energi setengah transformasi dan kemudian menamparkan telapak tangannya sekeras mungkin ke belakang. Apa? Cakra pedang ini dari alam transformasi. Boom! Hanya setelah telapak tangan beradu, protektor baru bereaksi, tetapi sayangnya sudah terlambat. Telapak tangan, yang telah menamparkan sekuat tenaga, hancur menjadi debu oleh cahaya pedang seolah-olah menjadi seperti lumpur dan pasir di pinggir jalan. Cahaya pedang yang besar jatuh lurus ke bawah, dengan keras memotong protektor hingga ke tanah. Menyebabkan gunung bergemuruh dan tanah retak. Semua tanah menyebar ke samping, terbelah menjadi 2 jurang yang dalam. Dan protektor tidak diketahui apakah hidup atau mati. Semua orang dari semua kekuatan besar dan kecil terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Itu adalah master setengah transformasi yang luar biasa. Tetapi pada saat berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Ahahaha. Sebuah teriakan terdengar, karena tidak ada bantuan dari protektor. Maka cakra pedang yang hendak menusuk pangeran ketiga sebelumnya kini telah menyerang perisai jimat pelindungnya. Klik, klik, klik. Perisai pelindung hancur seketika, bahkan tanpa kemampuan sedikit pun untuk menahannya. Kemudian harta karun jimat pelindung juga hancur. Dan cakra pedang tidak berhenti sampai di situ. Puff! Cahaya pedang berkedip. Cakra pedang tajam dengan kekuatan alam penyempurnaan diri sempurna membelah pangeran ketiga menjadi 2, tak peduli seberapa besar perlawanannya pada akhirnya. Mati total.
Pangeran ketiga dinasti Warcraft, wafat. Tenang, suasana sangat hening, termasuk ketua sekte Darius dan Corvinus, yang bangkit setelah terpental sejauh 100 meter. Mereka semua memandang Vernon dengan penuh kebingungan. Dibunuh. Vernon secara mengejutkan membunuh pangeran ketiga. Orang ini gila, bukan? Ini sudah berakhir. Masalah besar datang. Sebagian besar mereka memucat dengan marah. Banyak pasukan yang telah mengirimkan pesan untuk menginformasikan kepada semua orang di klan mereka untuk segera meninggalkan daerah tersebut sekarang juga. Kematian seorang pangeran, yang kelak akan menjadi penerus tahta, sama sekali bukan masalah kecil. Semua orang memandang Vernon dengan perasaan ngeri, kagum, mencemooh dan heran. Vernon, apa yang kamu teriak ketua sekte Darius, tidak yakin apa yang harus dikatakan. Tiba-tiba, seorang meraung dengan kemarahan yang luar biasa. Pangeran ketiga, sialan. Sesosok tubuh yang compang-camping dan berlumuran darah keluar dari tanah dan terbang ke udara. Ia adalah protektor dari pangeran ketiga. Dia, secara mengejutkan masih hidup. Sekali lagi, semua orang tercengang. Meskipun ia terkena serangan alam transformasi, ia hanya terluka parah, namun tidak sampai tewas. Mata sang protektor memerah saat ia menatap Vernon dengan kemarahan yang intens tapi juga ada sedikit ketakutan. Seandainya dia tidak memiliki armor roh tingkat pamungkas di tubuhnya, dia akan kehilangan nyawanya dengan pukulan itu. Orang sialan ini menemukan hal yang mengerikan di dalam makam pedang kuno The Promise. Dasar bajingan, kau membunuh pangeran. Kau serta pasukan di belakangmu akan dibantai tanpa ampun oleh klan Kekaisaran Warcraft. Mata sang protektor dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengancam. Vernon menggelengkan kepalanya dengan enteng. Seperti yang terjadi, para master setengah transformasi tidak mudah dibunuh. Kurangnya energi dalam tubuhnya, cakra dan darahnya yang lemah menunjukkan bahwa dia tidak dalam kondisi yang lebih baik dari protektor ini. Meskipun bukan kekuatannya sendiri yang baru saja ia kerahkan untuk menyerang, namun ia harus membayar harga yang cukup mahal. Bajingan, apa kamu bisa mengeluarkan serangan alam transformasi lagi? Lakukan lagi dan tunjukkan padaku. Tatapan sang protektor sangat mengejek, tentu saja dia melihat sesuatu dalam diri Vernon. Mengetahui Vernon tidak memiliki serangan lanjutan. Dia melangkah perlahan ke arah Vernon. Dengan setiap langkah, niat membunuh semakin kuat. Dia tadi diserang dan dia tidak bisa menghindarinya. Tapi sekarang dia memusatkan seluruh perhatiannya, bahkan jika dia tidak bisa menangkis cakra pedang yang mengerikan itu, dia bisa menghindarinya. Pangeran ketiga sudah mati. Dia hampir tidak akan lepas dari kesalahan. Ketika dia kembali, dia pasti akan dihukum berat oleh Kaisar Warcraft. Satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki keadaan sekarang adalah dengan menangkap bajingan itu. Warisan The Promise. Kemungkinan besar anak ini memiliki warisan The Promise dalam dirinya. Posisinya akan aman jika dia menangkap anak haram itu. Vernon menatap protektor yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Memaksakan dirinya untuk berdiri tegak, dia mengangkat kepalanya dan menatap balik dengan tatapan dingin. Coba tebak, anjing tua, aku akan temani kamu sampai akhir. Siapa yang hidup? Siapa yang mati? Vernon mengayunkan pedang di tangannya. Semua aura dalam tubuhnya lenyap pada saat itu, seakan-akan ia adalah manusia biasa. Dasar pura-pura, aku akan langsung membunuhmu kali ini. Siapapun yang berani menghalangi akan aku bunuh tanpa ampun. Sang protektor mengertakkan gigi dan bergumam dengan mulut terkatup. Melihat sikap orang itu, dia agak berubah pikiran saat ini. Niat dan pikiran pemuda ini tidak boleh dianggap remeh. Jika tidak, hal itu akan menjadi bahaya besar bagi negara. Dia lebih baik dihukum berat daripada dipenggal. Tepat ketika dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk memberikan pukulan mematikan. Sosok berwarna merah darah melayang di antara keduanya. Hihihe, nyawa orang ini milikku. Seorang wanita berbaju merah itu tersenyum manis.
Ketika sang protektor melihat dengan seksama orang yang menghalangi, alisnya berkerut dalam-dalam. Penyihir Rosan, apa kamu yakin ingin menghentikan aku? Protektor berkata dengan dingin dengan niat membunuh di matanya. Setelah mendengar hal ini, wanita berbaju merah memiringkan kepalanya dan menatap protektor, sambil mengajukan pertanyaan dengan genit. Pak Tua, tidak mungkin kamu pikir hanya pangeran kekaisaran kalian yang memiliki protektor, bukan? Bab 73 Bocah Warcraft, apa yang tanganmu lakukan? Semua orang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan penyihir kerajaan Rosan. Protektor. Ya, pangeran ketiga memiliki protektor. Lantas bagaimana mungkin Morrigan Rosan, sebagai putri tertua kerajaan Rosan, tidak memiliki protektor? Wajah protektor pangeran ketiga menjadi jelek. Penyihir, menyingkirlah, aku tidak akan membiarkan orang ini pergi hari ini. Protektor pangeran ketiga berkata dengan suara berat. Bagaimana jika aku tidak mau melepaskan dia? Morrigan mengedipkan mata merahnya. Ini bukan kamu yang atur. Protektor pangeran ketiga mendengus dingin. Dia mengayunkan telapak tangannya ke udara. Dia akan menghempaskan Morrigan terlebih dahulu, lalu berurusan dengan bocah aneh itu. Namun, di hadapan pukulan menakutkan dari Master setengah transformasi, Morrigan bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Tidak ada sembunyi atau menghindar sama sekali. Melihat hal itu, protektor pangeran ketiga mengertakkan gigi dan tidak berhenti. Memang kenapa jika dia melawan seorang penyihir kerajaan Rosan? Hari ini, apapun yang terjadi, dia akan membunuh bajingan itu. Oh, desahan menyebar ke seluruh penonton. Kemudian, seorang lelaki tua bertubuh tinggi kurus muncul di depan Morrigan. Nona muda, ini semua adalah urusan klan orang lain, kenapa kamu ikut ribut? Lelaki tua kurus dan tinggi itu mengeluh tak berdaya. Tinju yang ditunjukkan protektor pangeran ketiga memukulnya dengan keras. Tapi yang mengejutkan adalah, pria tua jangkung dan kurus itu tidak terlempar ke udara, juga tidak berteriak. Dia tidak merespon sama sekali. Dia bahkan tidak menggerakkan sedikit pun tubuhnya. Yang menamparnya seakan bukan kekuatan dari jurus dewa, tapi bola kapas. Dia, siapa orang ini? Bisa menahan pukulan dari Master setengah transformasi dengan begitu mudah. Mungkinkah lelaki tua jangkung dan kurus ini adalah protektor dari penyihir? Ebony Maw, kamu Ebony kerajaan Rosan, kamu ternyata belum mati, tapi kamu menerobos ke alam transformasi. Protektor pangeran ketiga mundur beberapa langkah dengan ngeri dan berseru. Alam transformasi. Apa? Pria tua kurus ini alam transformasi. Tidak mungkin, mereka sama sekali tidak merasakan energi dari orang ini. Apakah ini Master Super dari alam transformasi? Orang-orang yang hadir terkejut ketika mereka mendengar ini. Pria tua jangkung dan kurus bernama Ebony Maw melirik protektor Warcraft dengan curiga. Kamu benar-benar mengenalku, siapa kamu? Ebony berkata dengan tidak senang. Aku berada di peringkat teratas daftar Mighty Warrior bersamamu saat itu. Kamu yang ketiga dan aku yang ke-9, kata protektor Warcraft dengan suara berat. Oh, ke-9, tidak heran aku tidak mengenalnya. Setelah Ebony meliriknya tanpa ekspresi, dia menoleh dan mengabaikannya. Protektor Warcraft, Nona muda, sudah ribut, sudah main, kita harus segera kembali ke Rosan. Ketika Ebony menatap Morrigan, matanya menjadi ramah dan sangat tulus. Oke, Morrigan setuju sambil tersenyum. Hah. Melihat pihak lain setuju dengan begitu mudah, Ebony mengerutkan kening. Ada yang salah. Kapan nona muda ini begitu senang? Tentu saja, Morrigan menatap protektor Warcraft itu, dengan niat membunuh di matanya. Morrigan berkata dengan lembut, setelah bunuh dia, aku akan segera menyusul. Protektor Warcraft merasakan tatapan mata Morrigan dan bergidik. Seluruh tubuhnya seperti ditatap oleh ular berbisa. Nona, pihak lain adalah protektor dari klan kekaisaran Warcraft, ini. Ebony merasa sedikit bingung. Permintaan ini agak berlebihan. Meski Master Alam Transformasi, bukan berarti dia bisa main-main di kerajaan lain.
Gak asik lah, ya udah, kebetulan aku lagi mau pergi ke Kekaisaran Warcraft untuk jalan-jalan. Morrigan mengangkat bahu tanpa memaksa pihak lain. Suaranya selesai. Sosok Ebony menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berdiri di depan protektor Warcraft di udara. Maaf, kalau begitu kamu akan mati. Ebony mengulurkan tangan dan meraih pihak lain. Saat ini, protektor Warcraft merasakan ancaman maut yang kuat. Tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Tapi sesuatu yang menakutkan terjadi. Tidak peduli seberapa cepat protektor Warcraft berlari, tangan Ebony selalu berada setengah meter di belakangnya. Semakin dekat dan dekat. Kemudian, protektor Warcraft ditangkap oleh Ebony. Ebony, jika kamu membunuhku, Kaisar Warcraft. Blam, protektor Warcraft hanya mengucapkan 6 kata sebelum dihancurkan oleh Ebony. Zing. Sebuah lingkaran biru berputar segera keluar dari tubuh protektor. Tapi Ebony sudah menduga adegan ini. Dia meninju dengan santai. Lingkaran biru itu hancur oleh tinjunya. Protektor Warcraft mati. Semua orang di tempat kejadian menyaksikan adegan ini dengan kaget, tidak berani mengeluarkan suara. Karena takut pihak lain akan melihatnya. Ebony ini langsung membunuh Master setengah transformasi dengan satu pukulan. Jadi tingkat ilmunya pasti Master Super Alam Transformasi. Transformasi, ini adalah level legendaris. Apakah kerajaan Rosan memiliki Master seperti itu? Ebony di atas udara menghancurkan protektor Warcraft. Morrigan, yang berada di bawah, berbalik dan berjalan di depan Vernon. Menerobos ke alam pemahaman spiritual level 4 begitu cepat, sepertinya kamu sudah mendapatkan banyak hal di reruntuhan kuno The Promise. Tanya Morrigan sambil tersenyum. Aku mendapat sedikit, terima kasih atas bantuanmu. Vernon memandang pihak lain dengan gelisah dan berterima kasih padanya. Dia tidak boleh lengah. Wanita ini tidak baik. Panggil saja aku Morrigan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, seperti yang baru saja aku katakan, hidupmu adalah milikku. Morrigan berkata dengan ringan. Detik berikutnya, kabut berdarah meletus di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah dan mengalir deras. Srak, pakaian Vernon langsung robek, sebuah tangan ramping ingin terus menusuknya. Tapi cakra pelindung di permukaan kulit menghalangi serangannya. Memanfaatkan waktu ini, Vernon memegang tangannya dengan erat lagi. Kau sinting. Vernon mengumpat segera. Anjang. Dia baru tahu itu. Penyihir ini benar-benar gila. Setiap kali ada perselisihan, langsung menyerang. Kamu baru tahu. Morrigan menunjukkan ekspresi senang dan nyaman. Datang. Ya, itulah perasaannya. Nyaman, sangat nyaman. Saat keduanya berjabat tangan, kabut berdarah di tubuh Morrigan mulai mereda dengan cepat. Vernon menghirup semuanya ke dalam tubuhnya. Pupilnya menjadi merah lagi dan berangsur-angsur memudar. Bocah Warcraft, apa yang kamu lakukan dengan tanganmu? Ebony berteriak tajam, mengangkat tangannya untuk memisahkan keduanya. Namun setelah menyadari bahwa aura pembunuh di tubuh Morrigan dengan cepat memudar, dia benar-benar tercengang. Ada apa ini? Bocah Warcraft ini benar-benar menekan esensi pembantaian pada nona muda. Mustahil. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh klan kerajaan Rosan? Bagaimana bisa? Aneh. Anak ini penuh dengan keanehan. Pokoknya dia tidak mengerti. Ebony tidak berbicara dan tidak peduli. Sebaliknya, dia berdiri diam di samping mereka berdua. Dia ingin melihat berapa lama mereka berdua bisa berpegangan tangan. Bab 74 Hadiah Utama dari Makam Pedang Kuno The Promise. Vernon dan Morrigan bergandengan tangan. Keduanya menutup mata mereka, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Suasana di tempat kejadian sangat aneh. Bukankah keduanya bertengkar hanya karena mereka ada perselisihan? Mengapa ini terjadi setelah pertengkaran? Apa yang sedang dilakukan ini? Orang-orang dari pasukan lain ingin segera pergi. Tapi Master Super Alam Transformasi itu tidak bersuara. Mana berani mereka bergerak.
Protektor Warcraft dibunuh olehnya dengan sekali pukul. Apalagi mereka. Sial, kenapa wanita kerajaan Rosan ini menahan Vernon? Ketua Sekte, kurasa sudah waktunya kita mengambil kembali Vernon. Ayah, bukankah ayah mengatakan bahwa ayah masih ada urusan dengan Vernon? Pergi dan panggil dia, kata Selva dan Celika cemburu dan kesal. Baik Ketua Sekte Darius maupun Ketua Sekte Mazira tetap diam dan membisu. Kamu benar-benar memikirkan ayahmu Ketua Sekte ya? Pria yang berdiri di sebelahnya adalah Master Alam Transformasi asli. Semua orang sudah menunggu dengan sabar di samping, mana berani maju dan mengganggu. Setelah beberapa tarikan napas, Morrigan secara sukarela melepaskan Vernon. Semua warna merah di matanya menghilang, tidak ada jejak aura pembunuh di tubuhnya. Orang yang tidak tahu benar-benar mengira dia adalah seorang yang lincah dan aktif. Vernon juga membuka matanya saat ini. Ada tatapan aneh di matanya. Siapa wanita ini? Pada kontak pertama, ia menyerap 20% esensi pembantaian dari lawan. Baru saja dihubungi lagi, esensi pembantaian sudah meningkat 10%. 30% dari kekuatan esensi ini diberikan begitu saja. Hingga saat ini, Vernon belum menggunakan kekuatan esensi pembantaian. Sebelumnya, saat di pelatihan alam penggabungan roh dia tidak berani menggunakannya, tetapi sekarang kekuatannya meningkat, dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Terima kasih. Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk menerobos alam penyempurnaan diri. Morrigan tersenyum dan melangkah pergi selangkah demi selangkah. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh ke belakang dan tersenyum pada Vernon. Jangan mati di tangan orang lain, aku menunggumu di daftar Mighty Warrior. Setelah mengatakan ini, Morrigan menoleh dan menatap Ebony. Ebony segera mengerti. Setelah dia mengeluarkan bahtera terbang, dia membawa nona muda itu untuk duduk di atasnya. Sebelum pergi, dia melihat Vernon dalam-dalam, lalu meluncurkan bahtera terbang dan terbang menuju kerajaan Rosan dengan cepat. Melihat kedua orang itu sudah pergi, pasukan di tempat kejadian tidak tinggal lebih lama lagi, bubar dengan tergesa-gesa. Kereta Kekaisaran Klan Kekaisaran Warcraft adalah yang pertama yang melarikan diri, kecepatannya cukup cepat. Menghilang dalam sekejap mata, pada akhirnya, hanya tersisa dua kelompok Sekte Pedang Iblis dan Sekte Awan Layang. Sobat Klaus, kamu ceroboh kali ini, kata Corvinus sambil menghela nafas. Pembunuhan Pangeran Ketiga setara dengan menempa perseteruan maut dengan klan Kekaisaran Warcraft. Tidak ada kemungkinan damai sama sekali. Apalagi di dinasti Warcraft, teman kecil Vernon ini pasti akan diburu oleh orang klan Kekaisaran Warcraft. Apa yang kamu takutkan? Mereka orang klan Kekaisaran Warcraft, mungkinkah mereka berani masuk jauh ke dalam Sekte Pedang Iblis dan membunuh orang? Selama kamu memberi Vernon cukup waktu, dia pasti akan menjadi master. Pada saat itu, klan Kekaisaran Warcraft pun tidak perlu ditakuti. Ketua Sekte Darius tidak terlalu khawatir. Dia memiliki kepercayaan pada Sekte Pedang Iblis dan lebih percaya pada Vernon. Kamu bicara begitu enteng, tapi bagaimana dengan murid Sekte Pedang Iblismu yang lain? Apakah menurutmu dengan karakter klan Kekaisaran Warcraft, akan membuat mereka marah? Corvinus balik bertanya. Ketua Sekte Darius terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Vernon berbicara. Terima kasih kepada Ketua Sekte Darius dan Ketua Sekte Mazira atas perhatiannya. Aku tidak berencana untuk kembali ke Sekte Pedang Iblis untuk saat ini. Aku sudah tahu kemana harus pergi selanjutnya, kata Vernon dengan mata berbinar. Kali ini di reruntuhan kuno The Promise dia memang agak nekat. Tapi jika dia memilih lagi, dia akan tetap melakukannya. Baik Ketua Sekte Darius maupun Ketua Sekte Mazira terkejut saat mendengar perkataan Vernon. Katakan padaku, kemana kamu ingin pergi? Tanya keduanya. Kota Peipacoa. Vernon menyebut sebuah nama. Kota Peipacoa. Kedua ketua sekte itu melongo. Kota Peipacoa adalah kota utama di persimpangan tiga kerajaan di pegunungan makhluk mitologi.
Apa yang akan kamu lakukan di sana? Ketua Sekte Darius sangat ragu. Di situ adalah sebuah tempat yang sangat kacau. Selain itu, dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk pergi dari sini. Corvinus memikirkan sesuatu, matanya berbinar, dia berkata dengan heran, jika aku ingat dengan benar, markas besar organisasi Master Obat didirikan di kota Peipacoa. Vernon, kamu mau? Vernon mengangguk dan berkata, ya, aku berencana pergi ke markas organisasi Master Obat. Dari segi kekuatan, organisasi Master Obat jauh lebih kuat dari klan Kekaisaran Warcraft. Klan Kekaisaran Warcraft cuma nomor 1 di dinasti Warcraft. Dan organisasi Master Obat adalah salah satu kekuatan teratas di seluruh wilayah timur. Ia tinggal menjadi Master Obat senior di organisasi Master Obat. Bahkan klan Kekaisaran Warcraft tidak berani berurusan dengan dia dan sektenya secara terbuka. Dengan begini cukup. Dia sangat membutuhkan waktu untuk bertumbuh sekarang. Kedua ketua sekte itu menamparkan dahi mereka. Mereka hampir lupa. Vernon adalah seorang master dan juga seorang master obat. Dan dalam pandangan mereka, bakat membuat obat Vernon jauh lebih kuat dari bakat jurusnya. Dia master obat alami super jenius. Jika orang tersebut pergi ke markas master obat, dia pasti akan sangat dipentingkan. Ketika saatnya tiba, semua krisis akan teratasi secara otomatis. Hore, suasana hati mereka berdua terbebas dari beban sekaligus. Apalagi ketua sekte Darius, jangan lihat cara dia baru saja marah. Namun menghadapi kekuatan puncak klan Kekaisaran Warcraft, dia masih cukup cemas. Sekarang dia bisa dianggap benar-benar melepaskan beban di hatinya. Ketika dia kembali kali ini, dia akan memerintahkan para murid sekte untuk dibatasi, seorang pun tidak diizinkan keluar dalam waktu 1 bulan, semua orang berlatih di tempat pengasingan di sekte tersebut. Waktu 1 bulan, masalah pasti sudah diselesaikan. Setelah merencanakan jadwal selanjutnya, Vernon pamit pada ketua sekte, Celika dan Selva. Di depan mata sekelompok orang ini, Vernon juga berlari ke kejauhan. Celika dan Selva tidak melihat ke belakang sampai mereka tidak bisa melihat punggung Vernon. Kedua wanita itu merasa sedikit tertekan. Melihat putrinya seperti ini, Corvinus berkata, kembali dan terobos alam penyempurnaan diri secepatnya, jika tidak jarak antara kamu dan Vernon akan semakin lebar. Ya, Celika mengangguk dengan tegas, menggertakkan giginya dan menjawab. Ketua Sekte Darius pun menggelengkan kepala dan menatap Selva sambil berkata, nak, di usiamu ini, jika kamu bisa menembus peringkat 6 Master Obat secepatnya, kamu juga akan dipentingkan di organisasi Master Obat. Selva terkejut. Ya, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Jika berhasil menembus Master Obat ranking 6, pergi ke kota Peipacoa untuk mencari Vernon. Oke, begitu saja. Dalam bahtera terbang yang terbang dengan kecepatan tinggi ke kerajaan Rosan. Gadis berbaju merah menoleh untuk melihat ke arah reruntuhan kuno The Promise dari waktu ke waktu. Ada tatapan rumit di matanya, perasaan aneh di hatinya tidak bisa ditekan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tetua Mao, apakah menurut kamu Vernon bisa masuk dalam daftar Mighty Warrior kali ini? Gumam gadis berbaju merah. Seorang pria tua yang tinggi dan kurus tidak jauh di belakangnya membeku ketika mendengar pertanyaan tiba-tiba gadis itu. Dia kemudian memberikan sebuah balasan. Bisa, sekarang giliran gadis berbaju merah yang tertegun. Jawaban tetua Mao terlalu yakin. Daftar Mighty Warrior bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan secara sembarangan oleh dinasti manapun, tetapi itu adalah daftar yang dibentuk oleh aturan seluruh wilayah timur. Meskipun Vernon cukup kuat, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan dirinya. Tampaknya melihat kebingungan gadis berbaju merah. Mata tetua mau berkedip, dia mulai menjelaskan. Apakah kamu masih ingat ketika Protektor Warcraft hendak memberikan pukulan terakhir kepada Vernon, semua fluktuasi energi pada Vernon menghilang? Gadis berbaju merah itu mengangguk. Tentu Morrigan ingat. Itu karena dia merasa Vernon tidak punya kekuatan untuk melawan saat itu, karena itu Morrigan menghalangi.
Dia tidak bisa melihat pria yang menarik ini mati di depan matanya sendiri. Sebenarnya, pada saat itu, kamu mengambil terlalu banyak tindakan. Jika kamu tidak mengambil tindakan, protektor Warcraft itu tetap akan mati, tidak akan ada masalah, Tetua Mao menegaskan. Ah, kenapa? Gadis berbaju merah itu jarang menunjukkan keterkejutan. Karena, pada saat itu, aku merasakan aura yang mengancam jiwa dari si pemuda itu, kata Tetua Mao dengan serius. Apa? Gadis berbaju merah itu tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tetua Mao akan mengatakan itu. Dia juga percaya bahwa Tetua Mao tidak mungkin bercanda tentang hal semacam ini. Jadi, saat kamu bertarung dengannya, dia sudah menunjukkan belas kasihan. Tetua Mao mengangkat bahu dan berkata. Setelah beberapa detik hening, gadis berbaju merah langsung duduk, aura besar mengembun ke segala arah. Nona muda, apalagi yang kamu lakukan? Mata Tetua Mao membelalak. Menerobos penyempurnaan diri, dimulai sekarang. Setelah selesai berbicara, gadis berbaju merah melepaskan tekanan dari alamnya. Tetua Mao, di sisi Vernon, dia pertama kali menemukan tempat di tidak ada seorang pun. Sebelumnya dia mengaktifkan cakra pedang alam penyempurnaan diri sempurna, dan sebuah cakra pedang alam transformasi sudah menguras habis dirinya. Sekarang dia harus mengambil beberapa obat tingkat pamungkas untuk memperbaiki kondisi tubuhnya. Setelah mengeluarkan obat mujarab dan meminumnya, Vernon meneguhkan pikirannya dan melihat ke dalam kondisinya sendiri. Membersihkan lebih dari 10 hari di makam pedang kuno The Promise. Dia sudah mengelap semua pedang panjang, cakra pedang juga sudah dikumpulkan semuanya, kemudian juga mendapat hadiah terakhir. Itu bisa disebut sempurna. Saat ini, masih ada 2 cakra pedang alam transformasi di tubuhnya. Cakra pedang alam penyempurnaan diri sempurna masih ada 9 lagi. Dan 30% sisanya dari cakra pedang digunakan untuk berlatih pedang langit Zulfikar. Oleh karena itu, latihannya menerobos dari alam penggabungan roh sempurna ke alam pemahaman spiritual level 4. Mengapa hanya 30% cakra pedang yang digunakan, 70% cakra pedang lainnya berukuran masif? Pikiran Vernon melihat melalui vitalnya ke pedang hitam kecil yang tergantung di atas lautan langit yang luas. 70% atau hampir 110.000 cakra pedang lainnya diserap oleh benda ini. Pedang hitam kecil ini adalah hadiah terakhir dari makam pedang kuno The Promise. Senjata sakti tingkat atas. Hanya saja pedang hitam kecil itu masih di tempat. Jika bukan karena Morrigan melindunginya hari ini, dia sudah secara paksa mengaktifkan pedang hitam kecil itu dengan mengorbankan nyawanya. Tidak perlu memikirkannya lagi. Vernon mencoba yang terbaik untuk pulih. Dia pergi ke kota Pei Pakoa kali ini, tetapi sebenarnya organisasi Master Obat berada di urutan kedua. Hal lain yang perlu diketahui dalam reruntuhan kuno The Promise adalah tujuan terpenting dari perjalanan ini. Bab 75 Jurus Pedang Dewa Tingkat Langit Atas, 1 miliar. 10 hari kemudian, Vernon tiba di kota Pei Pakoa. Dalam perjalanan ini, dia tidak berhenti sama sekali. Berita kematian Pangeran Ketiga dan Protektor Warcraft diyakini telah menyebar ke seluruh dinasti Warcraft hanya dalam 2 hari. Jika Vernon tidak bergegas, maka keluarga kerajaan dinasti Warcraft pasti akan mengirim master untuk memburunya, setelah mengetahui keberadaannya. Dari ketua Darius dan pimpinan Sekte Mazira, mereka tahu bahwa klan Kekaisaran Warcraft memiliki master alam transformasi yang duduk sebagai penanggung jawab. Ini juga merupakan alasan mendasar kenapa mereka mampu mengalahkan sekte lain dan tetap menduduki peringkat pertama dinasti Warcraft. Vernon memang memiliki banyak pegangan saat ini, tapi tetap terlalu sulit jika harus berurusan dengan master seperti alam transformasi. Kota Pei Pakoa. Kota ini terletak di separuh persimpangan dari 3 negara, yaitu dinasti Warcraft, Kerajaan Rosan dan Kesultanan Amangkurat. Separuh persimpangan lainnya terhubung ke jalur gunung hewan mitologi yang membentang tanpa henti. Setelah memasuki kota Pei Pakoa,
Vernon menemukan bahwa kota ini berbeda dari kota-kota lain di dinasti Warcraft. Pertama, kota Pei-Pakoa sangat besar, setara dengan 4 atau 5 kali ukuran kota biasa di dinasti Warcraft, dengan total populasi hingga 300 juta. Konsentrasi cakra jiwa secara keseluruhan juga cukup tinggi. Berlatih di sini selama setahun jelas jauh lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan berlatih di tempat lain selama 2 tahun. Oleh karena itu, Vernon jarang melihat orang biasa di jalan, kebanyakan dari mereka yang sekilas dia lihat adalah para master. Alam mereka bahkan tidak rendah. Vernon baru memasuki kota selama beberapa menit, tapi dia telah melihat kurang lebih 10 master yang berada di alam pemahaman spiritual menengah hingga akhir. Jika para master semacam ini ditempatkan di kota biasa dinasti Warcraft, mereka pasti akan menarik perhatian dan kekaguman. Tapi di sini, tidak ada yang peduli sama sekali. Vernon tidak segera pergi ke organisasi master obat, tapi menghabiskan lebih dari selusin batu roh untuk mencari tahu informasi yang dia inginkan. Beberapa menit kemudian, Vernon tiba di pintu masuk sebuah bangunan megah. Lelang Pei-Pakoa. Ini adalah rumah lelang terbesar dengan reputasi terbaik di seluruh wilayah timur, tidak ada duanya. Lelang Pei-Pakoa hanya beroperasi 4 hari dalam sebulan. Lelang kecil dan besar. Kebetulan hari ini adalah hari pelelangan skala besar, pelelangan secara resmi dimulai 1 jam lagi. Kudengar buku jurus pedang yang dilelang terakhir kali dikembalikan lagi. Tentu, tidak ada yang bisa mengembangkan jurus pedang itu sama sekali. Aku mendengar bahwa jurus pedang telah dilelang berulang kali di rumah lelang lain, bahkan jika diambil, tidak lama akan kembali lagi ke lelang Pei-Pakoa. Dengan pembukaan tawaran 1 miliar batu roh tingkat rendah, bahkan sekte tingkat atas dan tanah suci akan kesulitan untuk mendapatkannya bukan? 1 miliar batu roh tingkat rendah untuk membeli jurus pedang yang tidak bisa dikembangkan, jika itu aku akan mengembalikannya. Bahkan jika aku harus kehilangan 100 juta ganti rugi. Berbicara seolah kamu punya 1 miliar saja. Mendengar obrolan orang yang lewat di gerbang lelang Pei-Pakoa, mata Vernon bersinar terang. Tanpa ragu, dia melangkahkan kakinya dan berjalan masuk. Ya, tujuannya adalah jurus pedang misterius yang telah dilelangnya berulang kali di rumah lelang lainnya. Justru karena tidak ada yang bisa mengembangkannya selama ratusan tahun, Vernon sangat penasaran dan tertarik padanya. Hanya karena orang lain tidak bisa, bukan berarti dia juga tidak bisa. Hanya saja, pembukaan tawarannya saja sudah sangat tinggi. 1 miliar batu roh tingkat rendah. Jika dikonversi, itu adalah 1000 batu roh tingkat pamungkas. Seperti merampok saja, Vernon jadi bertanya-tanya, apakah jurus pedang misterius ini sengaja dibuat oleh lelang Pei-Pakoa? Bagaimanapun juga, ganti rugi yang dikembalikan mencapai 100 juta. Ini adalah uang yang cukup besar. Apalagi bagi dirinya sendiri. Vernon menghitung, bahkan jika dia mengeluarkan semua barang miliknya, itu masih belum cukup untuk 1000 batu roh pamungkas. Dia telah merampas lebih dari 30 buah dari pangeran ketiga. Kemudian setelah membunuhnya, Vernon menemukan lebih dari 250 buah dari cincin pangeran ketiga. Bersama dengan pembunuhan selusin murid kekaisaran Warcraft, total lebih dari 100 batu roh pamungkas diperoleh. Jika dikonversi, hanya 400 batu roh pamungkas. Dalam perhitungan ini, masih ada kekurangan 600 juta dari 1 miliar jurus pedang. Namun, Vernon tidak khawatir. Batu roh pamungkas tidak cukup. Dia masih punya obat mujarab. Tidak masalah untuk mengumpulkan semuanya untuk mendapatkannya. Dia sudah bertekad untuk mendapatkan jurus pedang ini. Pertahanan Vernon saat ini sudah cukup, dengan benteng iblis neraka secara internal dan armor roh pamungkas secara eksternal. Dalam hal kecepatan, dia memiliki ilmu lompatan kaki cahaya. Dalam hal pelatihan, ada pedang langit Zulfikar. Vernon hanya kurang dari hal serangan. Karena yang ada hanyalah esensi roh pedang, tanpa ada jurus pedang yang dapat mengimbanginya, jadi kekuatan roh pedang itu tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Adapun untuk jurus pedang,
yang terkuat adalah pedang Heaven Hell, yang merupakan kelas menengah di tingkat bumi. Di makam pedang kuno The Promise, tidak tahu apakah itu karena waktu yang terlalu lama atau aturan, dia tidak memperoleh jurus pedang apapun. Itu sebabnya Vernon mengetahui tentang jurus pedang bernilai miliaran ini dari lelang Pei Pakoa setelah beberapa kali bertanya. Dikatakan tingkat langit atas. Entah itu benar atau salah, tidak tahu. Tamu yang terhormat, tolong tunjukkan kartu identitasmu. Seorang staf rumah lelang menghentikan Vernon yang hendak masuk. Vernon membeku sesaat, dia hampir saja menunjukkan kartu identitas duniawinya. Kartu identitas. Membutuhkan kartu identitas untuk masuk. Melihat tatapan terkejut Vernon, staf rumah lelang mengetahuinya. Tamu yang terhormat, ini adalah kunjungan pertamamu ke lelang Pei Pakoa. Silakan datang ke sini untuk mengajukan kartu identitas. Staf rumah lelang sangat sopan. Oke, kalau begitu kamu yang memimpin, kata Vernon. Kemudian anggota staf membawa Vernon ke sebuah ruangan sunyi di sebelahnya. Di dalamnya, ada seorang pria tua di tahap tengah alam penyempurnaan diri tengah sedang duduk. Melihat seseorang diantar masuk, pria tua itu bertanya, kartu identitas tingkat berapa yang ingin kamu ajukan? Ketika Vernon berjalan, dia sudah mengetahui beberapa berita dari anggota staf. Tidak perlu biaya lain untuk mengajukan kartu identitas lelang Pei Pakoa, hanya perlu menunjukkan aset yang sesuai. Dengan 1 juta batu roh tingkat rendah, seseorang dapat mengajukan status kartu putih dan memasuki ruang lelang. Dengan 10 juta batu roh tingkat rendah, seseorang dapat mengajukan status VIP dan memiliki kursi pribadi. Dengan 100 juta batu roh tingkat rendah, seseorang dapat mengajukan status VIP senior dan dapat duduk di ruang pribadi. Dengan 1 miliar batu roh tingkat rendah, seseorang akan memiliki status prioritas dan dapat memasuki ruang supreme. VIP senior, kurasa Vernon berkata dan melambaikan tangannya. Ada tumpukan kecil batu roh di depannya, yang merupakan batu roh pamungkas. Staf dan pria tua yang memimpin Vernon tertegun. Setidaknya ada 100 keping tumpukan kecil batu roh pamungkas ini. VIP senior. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seorang remaja di alam pemahaman spiritual level 4 benar-benar ingin mengajukan VIP senior. Tampaknya bocah ini pasti murid kebanggaan dari beberapa keluarga tingkat atas atau tanah suci. Oke, tamu terhormat, aku akan mengambilkan kartu VIP senior untukmu. Tetua penyempurnaan diri itu berkata sambil menyunggingkan senyum di wajahnya. VIP senior adalah tamu terpenting mereka di sini. Adapun prioritas, itu terlalu langka untuk diharapkan. Tunggu sebentar, aku ingin melelang 2 pil, bisakah? Vernon menghentikan pria tua itu. Bab 76 kurang uang, kurang 300 juta. Melelang 2 pil. Pil yang dikirim ke sini biasanya dihitung dengan botol. Pria tua itu tertegun sejenak, tapi tetap buru-buru menjawab, tamu yang terhormat, jika 1 pil tidak dapat mencapai harga 1 juta batu roh, itu harus menunggu sampai pelelangan skala kecil beberapa hari kemudian sebelum dapat diserahkan. 1 juta batu roh. Bukan masalah. Oke, ini pilnya, kamu pergi dan siapkan. Vernon menyerahkan 2 botol pil, 1 di setiap botol porselen. Tetua penyempurnaan diri itu terkejut. Apa maksud tamu ini bahwa kedua pil ini mencapai nilai 1 juta? Ini kabar baik. Di antara item lelang mereka kali ini, hanya ada 4 pil serupa dengan nilai jutaan. Hal ini sangat berharga. Tidak peduli berapa banyak, itu akan diambil oleh kekuatan besar dalam waktu sekejap. Ini adalah barang lelang yang populer saat ini. Tamu yang terhormat, bolehkah aku memeriksanya? Tetua penyempurnaan diri itu bertanya dengan sopan. Ya, Vernon mengangguk. Tetua penyempurnaan diri dengan hati-hati membuka tutup botol. Gumpalan aroma yang kaya langsung menguap. Apa? Ini adalah pil penerobos alam maut. Seru tetua penyempurnaan diri itu. Tamu terhormat ini terlalu rendah hati. Ini bukan pil seharga 1 juta, ini jelas merupakan pil yang bernilai puluhan juta. Yang asli dan sulit ditemukan. Tunggu,
Pria tua itu tiba-tiba melotot, seolah melihat hantu. Tingkat pil ini tampaknya, ya ampun. Pil Cakra 1, tamu yang terhormat, apakah kamu yakin ingin mengirim pil ini untuk dilelang? Tetua penyempurnaan diri itu bertanya dengan heran. Ya, aku ingin bertanya, berapa banyak batu roh yang harus ditetapkan sebagai penawaran awal untuk pil ini? Vernon bertanya dengan ragu. Dia masih kekurangan 600 juta batu roh dan tidak tahu berapa harga jual kedua pil ini. Ramuan di tingkat pil Cakra 1, pil penerobos alam maut, harganya tidak dapat diukur. Tamu yang terhormat, tolong tunggu sebentar, aku perlu mengundang tuan kami yang bertanggung jawab untuk datang. Tetua penyempurnaan diri itu segera mengirim seseorang untuk memberi tahu tuan yang bertanggung jawab. Dalam 2 tarikan napas, seorang pria tua berambut putih yang penuh semangat bergegas masuk ke dalam ruangan yang sunyi. Di mana itu? Pil penerobos alam maut Cakra 1. Pria tua berambut putih itu buru-buru berteriak. Tuan penanggung jawab, ada di sini. Tetua penyempurnaan diri menyerahkan botol pil dengan hormat. Pria tua berambut putih membuka tutup botol batu porselen dengan sangat hati-hati, lalu mengendusnya, melihatnya dan memeriksanya sebentar. Akhirnya dia menutup-tutup dengan wajah bersemangat, pil ini mungkin merupakan puncak dari lelang hari ini. Tuan penanggung jawab, tamu terhormat ini ingin bertanya berapa harga pembukaan pil ini. Kata tetua penyempurnaan diri itu. Pria tua berambut putih menoleh untuk melihat pemilik pil dan berkata dengan serius, tamu terhormat, nilai pasar pil ini sekitar 100 juta, kita dapat menetapkan penawaran awal di 50 juta dan harga jual akhir akan menjadi sekitar 110 hingga 130 juta. Vernon menganggukkan kepalanya. Harga ini sesuai dengan harapannya. Kemudian Vernon menunjuk ke sebotol pil lain di tangan tetua penyempurnaan diri di sebelahnya dan bertanya, bagaimana kalau yang satunya? Yang satunya, ekspresi bingung muncul di wajah kedua pria itu. Mungkinkah ada lagi pil penerobos alam maut Cakra 1? Benar juga, item ini terlalu langka. Kemunculannya sudah mengejutkan. Jika tamu menanyakan pertanyaan ini, itu berarti pil lainnya bukanlah pil penerobos alam maut Cakra 1. Kemungkinan itu adalah pil biasa. Tamu yang terhormat, aku akan melihatnya sekarang. Pria tua berambut putih itu mengambil botol batu porselen lain dari tangan pria tua tersebut. Setelah membuka tutup botolnya, dia mulai mengamati. Mustahil. Ini pil penerobos alam maut Cakra 2. Pria tua berambut putih itu tercengang. Dia pikir itu adalah pil biasa, tapi tidak pernah menyangka jika ternyata lebih menakjubkan. Kontras yang tajam membuatnya langsung bersemangat. Tetua penyempurnaan diri di sebelahnya mendengar seruan kaget pria yang bertanggung jawab. Pil Cakra 2. Ya ampun, ternyata itu adalah pil Cakra 2. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil Cakra 2. Seseorang akan melelangnya. Orang ini benar-benar bodoh. Tolong bantu perkirakan juga harga penawaran awalnya. Vernon berkata, dia tidak menyangka mereka akan bereaksi terlalu berlebihan. Bukankah ini hanya pil Cakra 2? Pria tua berambut putih menutup botol batu porselen dengan hati-hati, lalu berkata setelah berpikir sejenak. Tamu yang terhormat, ini adalah pertama kalinya cabang wilayah timur kami melelang pil langka seperti ini. Aku sarankan menetapkan penawaran awal di 100 juta, aku tidak yakin dengan harga jual akhir, tapi setidaknya akan menjadi 200 juta atau lebih. Setelah Vernon mendengar jawaban pria tua yang bertanggung jawab, dia berpikir keras. Pria tua berambut putih mengira Vernon yang tidak puas dengan harga penawaran awal ini. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, Vernon berkata lagi, lalu berapa harga pil penerobos alam maut Cakra 3? Vernon bertanya, Cakra 3, pria tua berambut putih itu terkejut. Lalu dia bertanya dengan mata penuh antusias. Tamu terhormat, kamu tidak memiliki pil setingkat itu bukan? Vernon menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya ingin bertanya. Atau lebih tepatnya, dia belum memilikinya saat ini. Pria tua berambut putih, baiklah,
Mungkin dia yang terlalu banyak berpikir. Di mana dia bisa melihat pil tingkat cakra 3. Ini seperti seorang master alam penyempurnaan diri menerobos ke alam transformasi. Ini adalah jurang yang tidak bisa dilewati oleh orang biasa. Bahkan para jenius gila, tidak banyak yang bisa melewatinya. Pria tua berambut putih berpikir sejenak, lalu menjawab pertanyaan Vernon. Pil cakra 3 telah mengalami peningkatan besar dalam potensi dan kualitasnya, nilainya bahkan berlipat beberapa kali. Jika itu adalah pil penerobos alam maut cakra 3, maka harga penawaran awal setidaknya 300 juta, sedangkan untuk harga jual akhir, sejujurnya, aku merasa tidak banyak orang yang mampu membelinya. Pria tua berambut putih itu tersenyum kecut. Pada akhirnya, pil penerobos alam maut hanyalah pil bagi para master alam pemahaman spiritual. Siapa yang akan menghabiskan 300 juta atau lebih batu roh untuk membeli pil seorang junior di alam vihara? Tidak masalah untuk membeli satu pil penerobos alam maut cakra 2, itu adalah yang paling hemat biaya. Vernon sedikit menganggukkan kepalanya. Dia secara alami memahami kebenaran ini juga. Saat ini, dia memiliki 400 juta padanya, ditambah dua pil ini bernilai 300 juta. Itu masih kurang 300 juta kurang dari 1 miliar untuk jurus pedang. Vernon memeriksa barang-barang di tubuhnya, ada beberapa yang berharga, tapi tidak ada yang cocok untuk dilelang. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk melelang dua pil ini, kata Vernon. Baiklah, kalau begitu tamu yang terhormat, silahkan tunggu di ruang VIP dulu, 1 jam lagi lelang ini akan dimulai. Dua pilmu pasti masuk di antara batch terakhir dari lelang. Pria tua berambut putih itu berkata dengan sopan. Vernon tidak bergerak, tapi mengajukan pertanyaan lain. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari awal pelelangan hingga pelelangan jurus pedang 1 miliar terakhir? Vernon bertanya. Ini, jika cepat akan memakan waktu 3 jam, jika lambat mungkin akan memakan waktu hampir sepanjang hari. Kata pria tua berambut putih itu. Itu waktu yang cukup. Vernon tersenyum. Pria tua berambut putih itu sedikit bingung, tidak mengerti apa artinya punya cukup waktu. Aku akan keluar dulu dan kembali ketika pil itu dilelang. Setelah Vernon selesai berbicara, dia tidak menunggu pihak lain menjawab. Setelah mengambil kartu identitas, dia segera meninggalkan ruangan yang sunyi dan meninggalkan lelang Peipakoa. Dia menuju markas besar wilayah timur dari organisasi Master Obat. Bab 77 Master Obat harus sertifikasi. Vernon saat masih kekurangan sekitar 300 juta. Tentunya, jika pelelangan kedua pil tersebut berjalan lancar, kekurangannya akan menjadi lebih dari 200 juta. Tapi tidak peduli bagaimana menghitungnya, dia masih perlu membuat pil lain. Adapun bahan untuk membuat pil, hanya bisa dibeli di organisasi Master Obat. Pikiran Vernon simpel, tapi ketika dia datang ke organisasi Master Obat, dia menghadapi masalah di awal. Maaf, bahan-bahan di organisasi Master Obat kami hanya boleh dibeli oleh Master Obat bersertifikat dari organisasi kami, kata staf Master Obat. Vernon tertegun. Tidak disangka, belanja di organisasi ini masih menggunakan sistem keanggotaan. Kalau begitu aku akan melamar sertifikasi sebagai Master Obat sekarang, kata Vernon. Organisasi Master Obat adalah organisasi yang relatif bebas dan tidak terbatas. Tidak peduli apa identitas seseorang, selama dia seorang Master Obat, bisa datang untuk sertifikasi. Apakah kamu seorang Master Obat? Staf bertanya dengan heran, karena Vernon terlihat terlalu muda, kira-kira seumuran dengan seorang Master Obat magang di organisasi. Ya, Vernon memberikan jawaban tegas. Oke, bolehkah aku bertanya tingkat Master Obat apa yang dibutuhkan untuk disertifikasi? Staf organisasi Master Obat buru-buru bertanya. Setelah mendengar konfirmasi Vernon, sikapnya menjadi lebih baik. Ranking 7 kurasa. Vernon ragu-ragu dan berkata, dia tidak ingin melebih-lebihkan. Tapi jika merendah-rendahkan, dia takut tidak punya izin untuk membeli.
Bahan-bahan di organisasi master obat ini, semuanya dibeli sesuai dengan batas ranking master obat. Misalnya, jika seorang master obat ranking 3, ingin membeli bahan yang digunakan oleh master obat ranking 7, mereka tidak akan menjualnya sama sekali. Setelah aturan tersebut dibatasi, tingkat pemanfaatan yang efektif dari berbagai bahan dijamin dan penjualan kembali dapat dicegah. Namun, ketika anggota staf mendengar kata-kata Vernon, ekspresi wajahnya langsung berubah. Bertemu pembuat onar lain. Dia bertemu dengan orang seperti ini hampir setiap bulan. Tapi dia tidak repot-repot mengusirnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan selembar kertas dan pena, lalu menyerahkan kepadanya. Master obat ranking 7 kan? Kalau begitu, tolong isi lembar jawaban ini yang juga membutuhkan penjelasan spesifik tentang proses pembuatan resep obat level 6 di bagian akhir. Setelah kamu lulus tes tertulis, seseorang dari organisasi secara alami akan menghubungimu untuk penilaian tes yang sebenarnya. Anggota staf itu berkata dengan serius. Vernon, kenapa begitu merepotkan? Bukankah ini hanya untuk mengesahkan seorang master obat? Bukankah cukup untuk memberikan bahan dan membuatnya di tempat? Tapi setelah Vernon memikirkannya lagi, dia merasa tidak ada yang salah dengan prosedur ini. Bagaimanapun, ini adalah organisasi formal, jadi wajar jika ada beberapa tes. Di kehidupan sebelumnya, ketika pergi bekerja, dia juga harus melalui wawancara, tes tertulis dan prosedur lainnya. Vernon mengambil lembar jawaban dan membacanya. Kali ini, dia tercengang. 1. Saat melebur rumput Cimahi, berapa persen api kecil dan api besar yang perlu digunakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan masing-masing? 2. Apa 10 tindakan pencegahan teratas dalam proses pembuatan pil? 3. Jika cairan pil terpisah pada saat pembentukan pil, apa yang terjadi? Tuliskan 5 situasi. 4. Selain bahan dasar untuk membuat pil-pil samawi, bahan apa lagi yang bisa digunakan sebagai bahan dasar? 5, 6, 7, 99. 100. Tolong jelaskan proses pembuatan khusus dari resep obat level 6. Mata Vernon melebar saat melihatnya. Sial, dari 100 pertanyaan, dia sepertinya hanya bisa menjawab yang terakhir. 99 pertanyaan lainnya, tidak ada satu pun yang bisa. Pertanyaan aneh macam apa ini? Itu hanya membuat pil, apakah perlu mempertimbangkan banyak hal? Setelah bahan-bahan dimasukkan, diekstrak dan cairan pilnya terkondensasi, kemudian pil jadi. Vernon yang awalnya mengambil pena dengan cukup percaya diri, menyerah begitu saja setelah menulis nama dan membaca pertanyaannya. Tampaknya tidak mudah untuk menjadi seorang master obat. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menjadi seorang master obat untuk membeli bahan obat di sini, tapi ujian master obat terlalu sulit baginya yang tidak memiliki dasar. Terlalu sulit baginya untuk mengikuti ujian master obat. Alangkah baiknya jika dia mengenal seorang master obat senior. Tunggu, memikirkan hal ini, Vernon tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan lencana dari cincin penyimpanan. Ini adalah tanda identitas yang diberikan oleh Master Atres ketika dia sedang berlatih membuat obat di Sekte Awan Layang. Halo, jika aku memiliki lencana ini, bisakah aku membeli beberapa bahan obat? Vernon menunjukkan lencana tersebut dan bertanya kepada staf. Hah, ini, lencana kehormatan. Dari mana kamu mendapatkan lencana ini? Anggota staf itu bertanya dengan heran. Itu diberikan kepadaku oleh seorang teman master obat. Kata Vernon, ini, tidak masalah, kamu bisa masuk dan membeli bahan dengan lencana ini. Sikap anggota staf menjadi lebih sopan. Dia mengeluh dalam hatinya, orang ini mempermainkannya kan? Jika dia sudah memiliki lencana kehormatan ini, kenapa harus mengatakan sesuatu yang konyol tentang sertifikat master obat ranking 7? Ini benar-benar. Vernon sedikit terkejut, dia tidak menyangka lencana ini akan begitu efektif. Setelah berterima kasih padanya, Vernon memasuki organisasi master obat dan menggunakan lencana untuk membeli bahan pil penerobos alam maut, yang harganya 2 juta batu roh tingkat rendah.
Bukannya dia tidak ingin membeli lebih banyak. Hanya saja peringkat lencana dari Master Atres hanya mengizinkan pembelian satu paket. Vernon tidak perlu buru-buru, satu saja sudah cukup. Kemudian, dia menyewa ruang pembuatan obat terbaik di organisasi Master Obat. Harga sewa per jamnya setinggi satu batu roh tingkat atas, yang setara dengan 10.000 batu roh tingkat rendah. Setelah memasuki ruang pembuatan obat dan melihat tungku pembuatan obat berkualitas tinggi di ruangan itu, Vernon merasa itu sepadan dengan uangnya. Menggunakan tungku pembuatan obat dengan kualitas seperti ini juga akan membuat proses pembuatan obat menjadi lebih mudah. Setelah menyiapkan bahan, Vernon mulai membuat obat. Kali ini, pelatihannya telah menembus ke tingkat keempat alam pemahaman spiritual. Dia juga memiliki cakra pedang sempurna dari alam penyempurnaan diri sempurna dan cakra pedang dari alam transformasi di tubuhnya. Tidak tahu apakah dia berhasil membuat pil yang bagus. Pedang roh dipegang di tangannya. Pembuatan obat dimulai. Saat Vernon memulai pembuatan obat, organisasi Master Obat juga menerima berita menarik. Baru saja, lelang Pei Pakoa menggunakan jaringan intelijennya sendiri untuk menyampaikan kabar baik kepada kekuatan besar di seluruh kota utama Pei Pakoa. 2 pil akan ditambahkan ke pelelang hari ini. Salah satunya adalah pil penerobos alam maut cakra 1. Satunya lagi adalah pil penerobos alam maut cakra 2. Segera setelah berita itu menyebar, semua kekuatan besar teratas langsung heboh. Orang-orang di luar kota mungkin tidak mengerti kenapa mereka begitu bersemangat. Tetapi kekuatan besar ini telah mengumpulkan beberapa informasi rahasia dari organisasi Master Obat. Di antaranya adalah informasi rahasia yang mencakup pil penerobos alam maut. Pil penerobos alam maut tingkat atas sudah cukup bagi seorang master alam pemahaman spiritual sempurna untuk menerobos ke alam penyempurnaan diri. Dan pil penerobos alam maut cakra 1 bukan hanya memungkinkan mereka untuk menembus ke alam penyempurnaan diri, tapi juga akan meletakkan fondasi yang dalam dan mengandung kekuatan pemahaman. Ini akan memudahkan master yang telah menembus alam penyempurnaan diri untuk memahami esensi daripada yang lain. Apa arti esensi lebih mudah dipahami? Itu artinya, mereka akan selangkah lebih dekat ke alam transformasi daripada yang lain. Jadi demi kekuatan pemahaman ini saja, pil penerobos alam maut cakra 1 dan cakra 2 harus diperoleh. Dalam sekejap, semua kekuatan besar di kota Pei Pakoa mulai bergerak dan berkumpul di lelang Pei Pakoa satu per satu. 1,5 jam kemudian, tidak lama setelah pelelangan dimulai, di atas kubah langit organisasi Master Obat, tiba-tiba warna langit berubah, awan menumpuk, seluruh langit menjadi gelap. Petir-petir juga menyambar di awan. Di sekitar organisasi Master Obat, semua jenis energi juga mulai melonjak liar ke arah ini. Sial, apakah badai petir akan datang? Ya ampun, siapa yang bawa sial di kota Pei Pakoa? Tapi petir-petir ini sangat aneh, apa yang terjadi? Lihat, awan berada di atas organisasi Master Obat. Ini, mungkinkah? Bab 78 Bukankah kau yang menyebabkan luapan pil ini? Awan bencana turun, kebanyakan orang belum pernah melihat gerakan sebesar itu. Mereka semua menebak kekuatan super macam apa yang bisa menyebabkan gerakan seperti itu. Bahkan master level tinggi di kota Pei Pakoa, hanya dapat menebak tanpa tahu yang sebenarnya. Awan bencana ini, bukanlah bencana guntur biasa. Itu luapan pil. Jika luapan pil muncul di kota Pei Pakoa, hanya ada satu kemungkinan, itu adalah organisasi Master Obat, seseorang menerobos ke ranking 9. Apa itu ketua organisasi atau wakil organisasi? Tidak benar, mereka sedikit bingung. Meskipun kedua orang ini adalah Master Obat ranking 8 di kota timur, tapi mereka jauh dari Master Obat ranking 9. Mungkinkah salah satu dari mereka mendapat pemahaman? Kemari, beritahu tetua pertama, kita pergi mengunjungi organisasi Master Obat. Pelelangan Pei Pakoa baru saja ada berita tentang pil cakra 1. Di organisasi Master Obat, ada master yang menembus ranking 9.
Sepertinya keduanya berhubungan. Master obat ranking 9. Akhirnya, kota timur akan memiliki master obat ranking 9 lagi. Setelah sekian lama, sudah ratusan tahun sejak tetua obat hilang ratusan tahun yang lalu, tidak ada yang bisa mencapai titik ini lagi. Untuk apa pergi ke pelelangan, jalan, lebih baik kita langsung pergi ke organisasi master obat. Tunjukkan rasa kehadiran di depan master obat ranking 9 itu jauh lebih penting daripada pergi ke rumah lelang untuk ikut bersenang-senang. Kabar mengejutkan datang satu persatu. Ini membuat jalan-jalan di kota Pei Pakoa sibuk dari aktivitas kekuatan-kekuatan besar. Dan organisasi master obat di pusat awan bencana telah meledak. Semua formasi pertahanan dari seluruh bangunan diaktifkan. Semua master obat berkumpul di lantai pertama dan kedua. Pintu masuk dan keluar ditutup sementara. Semua orang membicarakan tentang apakah wakil Gangji atau ketua Gosiah yang berhasil menerobos. Pasti ketua Gosiah. Wakil Gangji baru saja menerobos ke master obat ranking 8 3 tahun lalu, tidak mungkin secepat itu. Wosh! Pada saat ini, sesosok bergegas ke lantai pertama organisasi master obat dari luar. Beraninya, tidak boleh masuk atau keluar sekarang. Wakil Gangji, kamu ya? Maaf, aku tidak melihat dengan jelas. Orang yang akan menghentikannya berkata dengan malu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bergegas dari luar adalah wakil Gangji. Semua orang dilarang masuk dan keluar organisasi master obat. Tapi itu tidak termasuk mereka yang bertanggung jawab seperti wakil ketua. Kamu melakukan hal yang benar. Ingat, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk di atas lantai 3. Pelanggar akan langsung dikeluarkan dari organisasi master obat. Setelah mengatakannya, tanpa melihat ke belakang, wakil Gangji bergegas ke atas. Baik, wakil Gangji. Beberapa pelayan menanggapi. Mereka semua adalah master obat. Sudah sewajarnya mereka dapat membaca situasi dengan cepat. Karena wakil Gangji muncul, itu berarti yang menyebabkan luapan pil dan akan menerobos ranking adalah ketua Gosiah. Awan bencana muncul, sekarang adalah langkah terakhir pembentukan obat. Ini juga merupakan langkah terakhir untuk menerobos ranking. Dengan langkah ini, ketua Gosiah memiliki masa depan yang cerah, master obat legendaris. Semua orang terdiam, tapi ada aliran energi di hati semua orang. Setelah ketua Gosiah dapat menembus ke ranking 9 master obat, mereka bisa berada di depan master obat Land of God lainnya. Harus diketahui, pada seminar obat Mister terakhir, mereka sangat dipermalukan oleh master obat Land of God lainnya. Peristiwa itu masih sulit untuk diingat. Kebencian ini, cepat atau lambat akan mereka balas. Di sisi lain, wakil Gangji bergegas ke ruang pembuatan obat nomor 1 di lantai atas organisasi master obat. Dia merasa sangat aneh dan terkejut. Apa ketua Gosiah tiba-tiba dapat pemahaman? Jelas mereka berdua mengobrol sampai tengah malam kemarin dan sekarang menerobos ke ranking 9. Ini terlalu cepat. Dia sekarang datang, untuk melindunginya dan tidak membiarkan orang lain mengganggunya pada saat kritis ini. Namun, ketika wakil Gangji tiba di ruang pembuatan obat nomor 1, dia heran, bola matanya seakan mau copot. Karena seseorang yang sama sekali tidak mungkin muncul berdiri di pintu ruang pembuatan obat dengan linglung. Mereka saling menatap dengan ekspresi yang sama. Mereka seperti baru saja melihat hantu. Ketua Gosiah, kenapa kamu di sini? Wakil Gangji, kamu di sini, siapa yang membuat obat di sana? Keduanya mengajukan pertanyaan yang sama pada saat yang bersamaan. Saat ini, mereka hanya tahu, orang yang menyebabkan luapan pil bukan salah satu dari mereka. Ini, kupikir kamu yang mendapat pemahaman, kata ketua Gosiah dengan cemberut. Kamu bermimpi, aku baru saja menerobos ke ranking 8. Bahkan jika kamu memberiku pemahaman, aku tidak mungkin menerobos ke ranking 9. Wakil Gangji memberinya tatapan marah. Lagi pula selain aku, hanya kamu yang memiliki harapan untuk menembus ranking 9. Aku yakin hal pertama yang kupikirkan adalah kamu membuat obat. Ketua Gosiah menjelaskan.
Lalu siapa senior di sini? Wakil Gangji bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu, aku juga merasakannya setelah luapan pil, aku segera kemari tapi tidak melihat siapapun. Ketua Gosia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Keduanya saling memandang, merasa ragu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang ada di dalam. Selain mereka, tidak ada master obat ranking 8 lainnya di kota timur. Mungkinkah itu? Keduanya saling memandang, ekspresi mereka sedikit berubah. Master obat ranking 8 dari Land of God mana yang datang ke kota Pei Pakoa untuk melakukan penerobosan? Ketua Gosia, kamu tetap di sini dan berjaga. Aku akan bertanya kepada murid yang bertanggung jawab yang menyewa ruang pembuatan obat nomor 1. Setelah Wakil Gangji selesai berbicara, dia segera bergegas turun. Baik, Ketua Gosia menjawab. Setelah 10 menit, Wakil Gangji kembali dengan linglung. Hah, Wakil Gangji, ada apa dengan wajahmu? Mungkinkah para master obat dari Land of God lain? Tebak Ketua Gosia. Ini, itu, bagaimana aku mengatakannya? Murid yang bertanggung jawab berkata, orang yang menyewa ruang pembuatan obat nomor 1 adalah seorang pemuda. Dia terlihat sangat muda, sama sekali tidak seperti seorang master obat. Sebaliknya, dia tampak seperti murid pembuat obat. Kemudian, aku tahu dari 2 murid lainnya. Pemuda ini datang kemari untuk disertifikasi sebagai master obat ranking 7. Tapi tes tertulisnya gagal dan baru saja menggunakan lencananya untuk membeli resep obat pil penerobos alam maut. Wakil Gangji agak ragu saat menceritakannya. Ketua Gosia tercengang. Pemuda. Apa orang yang bisa membuat luapan pil ini adalah seorang pemuda. Yang akan menjadi master obat ranking 9 adalah seorang remaja. Dia juga membeli resep obat pil penerobos alam maut. Tunggu dulu, Wakil Gangji, kamu bilang pemuda ini membeli bahan pil penerobos alam maut. Ketua Gosia bertanya dengan mata terbelalak. Ya, ada apa? Wakil Gangji baru saja kembali dari luar. Ada beberapa hal masih belum jelas. Gawat, ini masalah besar. Aku baru saja mendapat pesan dari rumah lelang yang mengatakan, lelang hari ini akan menambah 2 pil. Salah satunya adalah tingkat pil cakra 1 dan satunya adalah pil cakra 2. Tebak obat mujarab macam apa itu? Tetua Gosia menunjuk. Ini, mungkinkah itu pil penerobos alam maut? Sekujur tubuh Wakil Gangji langsung merinding. Ya, jadi, Ketua Gosia menatap ruang pembuatan obat nomor 1 dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Boom! Tiba-tiba, petir biru tua menyambar lurus ke bawah. Paksaan horor menyelimuti seluruh organisasi master obat. Klik, klik, klik. Formasi pertahanan organisasi master obat langsung terkoyak oleh petir. Ruang pembuatan obat nomor 1 di gedung organisasi juga langsung terbelah dengan lubang besar. Ketua Gosia dan Wakil Gangji segera menggunakan pelatihan perlindungan tubuh, memblokir sisa kekuatan yang disebabkan oleh sambaran petir. Setelah asap menghilang, mereka juga akhirnya melihat dengan jelas sosok di ruang pembuatan obat nomor 1. Astaga, benar-benar seorang remaja, seorang pemuda di level keempat dari alam pemahaman spiritual. Bab 79 Telepati Super Ilmu Obat, kabar baik terburuk. Sekarang, pemuda di ruang pembuatan obat nomor 1 dengan mata tertutup itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tangan kanannya sedikit mengerikan. Terbakar hitam dari jari ke lengan, asap biru yang tertinggal perlahan naik. Wajah Ketua Gosia dan Wakil Gangji penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa yang terjadi dengan tangan pemuda itu? Mungkinkah dia memblokir petir dengan tangannya? Hanya dia yang ada di ruang pembuatan obat nomor 1. Mungkinkah orang ini master obat ranking 9 yang menyebabkan luapan pil? Tapi, ini mustahil. Sangat tidak mungkin bagi seseorang di tingkat keempat alam pemahaman spiritual untuk menjadi master obat ranking 9, bahkan meski dia memiliki bakat yang sangat hebat dalam membuat obat. Meskipun sang master obat tidak perlu berlatih mati-matian, namun masih ada persyaratan tertentu untuk pelatihan. Master obat ranking 7, setidaknya memerlukan pelatihan alam penyempurnaan diri.
Master Obat Ranking 8, membutuhkan alam penyempurnaan diri sempurna. Master Obat Ranking 9, setidaknya setengah alam transformasi. Karena kondisi tersebut, di seluruh organisasi Master Obat, hanya Ketua Gosiah dan Wakil Gangji yang dapat menerobos Master Obat Ranking 9. Namun sekarang, anak tingkat keempat alam pemahaman spiritual di depan mereka ini adalah seorang Master Obat Ranking 9. Bukankah ini lucu? Tiba-tiba, anak alam pemahaman spiritual itu sedikit mengernyit. Aura misterius mengelilinginya, tersebar ke segala arah. Dalam 1000 mil, seakan ada musik yang diputar. Nyanyian dan musiknya sangat misterius, orang biasa tidak bisa mendengar sama sekali. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat bakat membuat obat tertentu yang dapat mendengarkan. Ketua Gosiah, apa kamu mendengar suara musik yang aneh di telingamu? Begitu menakjubkan, aku merasakan semua keraguan tentang pembuatan obat yang menggangguku akhir-akhir ini hilang semua. Wakil Gangji bertanya dengan ekspresi terkejut. Tapi Ketua Gosiah tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia lebih terkejut menatap pemuda di depannya. Dia sangat yakin akan satu hal. Pemuda ini telah menerobos ranking 9 Master Obat. Ketua Gosiah dengan cepat menenangkan diri. Dia tidak menjawab pertanyaan Wakil Gangji. Sebaliknya, dia telah sepenuhnya mengolah setengah transformasi. Lalu dia berteriak ke bawah. Semua Master Obat dengarkan perintah ini. Segera duduk dan dengarkan dengan seksama tanpa ada pikiran yang mengganggu di benak kalian. Apa yang kalian dengar sekarang adalah telepati super ilmu obat. Ini kesempatan bagus, apa kamu bisa memahami itu atau tidak tergantung pada diri kalian sendiri. Suara Ketua Gosiah menyebar ke seluruh organisasi Master Obat dan jarak puluhan mil. Tidak heran aku merasa semua keraguan di hatiku telah hilang. Sepertinya aku bisa menembus Master Obat Ranking 5. Aku merasa seperti akan berhasil hari ini. Apa yang kalian katakan, kenapa aku tidak mendengar apa-apa? Ya Tuhan, berhenti bicara, aku ingin segera mendengarkannya. Aku juga, ayo cepat. Para Master Obat terkejut sekaligus senang. Setiap orang yang mendengar suara misterius itu, segera mengikuti kata-kata Ketua Gosiah. Mereka duduk di tempat dan berkonsentrasi, merasakannya. Di luar ruang pembuatan obat nomor 1, Wakil Gangji tertegun. Jadi ini telepati super ilmu obat. Bayangan semesta hanya bisa dipicu oleh orang-orang dengan bakat membuat obat dan pemahaman yang sangat tinggi ketika mereka menerobos Master Obat Ranking 9. Tidak hanya menguntungkan diri sendiri secara besar-besaran, ini adalah kesempatan bagi semua Master Obat di sekitar. Kejadian ajaib semacam ini hanya ada dalam catatan buku-buku kuno. Dan hari ini telah menjadi kenyataan. Plak, Wakil Gangji dipukul keras di bagian belakang kepalanya. Ketua Gosiah menarik tangan, dan dengan sedih berkata, apa kamu masih ingin menerobos Master Obat Ranking 9? Tanpa menunggu Wakil Gangji menjawab, Ketua Gosiah sudah duduk di tempat dan berkonsentrasi untuk memahami. Baru saat itulah Wakil Gangji bereaksi. Ya, sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Kesempatan ini harus dimanfaatkan. Ketika semua orang di organisasi Master Obat bermeditasi dan sadar, Vernon, pihak yang bersangkutan, masih bingung. Pada saat luapan pil turun, dia tidak tahu otot mana yang salah. Dia mengulurkan tangannya dan berdiri di depan tungku pembuatan obat, dengan paksa menerima pembuatan obat ini. Dia bisa merasakan kekuatan tersembunyi dan misterius mengalir ke tubuhnya. Darah, meridian, tulang, bahkan jiwanya dikuatkan saat ini. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, beberapa musik terus terngiang di telinganya. Ini memungkinkan dia untuk memperdalam pemahamannya tentang ilmu obat. Tentu, ini semua positif. Sisi buruknya adalah, tangan kanannya hampir tidak bisa bergerak sekarang. Terlihat gosong dan begitu hitam hingga dia tidak sanggup melihatnya. Padahal, bagian dalam lengan sudah pulih dengan cepat. Dia hanya menganggapnya sebagai luka ringan. Hanya saja tidak bisa digerakkan, hal itu membuat Vernon kecewa. Entah kapan akan pulih. Namun, dan itu bukan yang terburuk.
Yang terburuk adalah, dia memahami sebuah esensi. Esensi medis, 15%. Penggunaan esensi medis memiliki efek peningkatan tertentu pada pembuatan obat. Pil yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas terbaik. Tetapi, ini adalah esensi kelimanya. Bagaimana dia bisa hidup dengan ini? Di mana alam transformasi? Baiklah, untuk esensi medis. Selama dia terus menyempurnakan pembuatan obat dan membuat obat dengan kualitas lebih tinggi, ini akan meningkatkan esensi medis. Ini adalah kabar baik di antara kabar buruk. 10 menit kemudian, Vernon perlahan membuka matanya. Secerca kabut melintas di matanya. Tanpa ragu, menepuk tangan kirinya dengan lembut, lalu membuka tungku obat. Aroma obat tiba-tiba menyebar, cahaya ungu melesat ke langit dalam sekejap. Semua awan bencana di langit tersapu oleh cahaya ungu ini. Senyum muncul di wajah Vernon, dia mengeluarkan 3 pil penerobos alam maut. 2 di antaranya adalah tingkat cakra 2. Yang lainnya adalah tingkat cakra 3. Ini tidak mudah. Akhirnya, ramuan tingkat ini bisa dibuat. Dengan menghabiskan salah satu cakra pedangnya dari alam transformasi, 5 cakra pedang alam penyempurnaan diri. Saat ini, dia hanya memiliki cakra pedang alam transformasi dan 3 cakra pedang alam penyempurnaan diri. Bagus. Ini cukup. Setelah seluruh titik akupuntur cakra dilatih sampai selesai, cakra pedang ini mungkin tidak begitu diperlukan. Semua dipengaruhi oleh cakra. Ketika Vernon membuka matanya, telepati super ilmu obat juga menghilang. Ketua Gosia dan Wakil Gangji dengan ekspresi penyesalan di mata mereka, juga bangun. Keduanya saling memandang. Mereka maju selangkah dan memberi salam dengan hormat. Terima kasih atas bimbingannya kepada organisasi Master Obat, kami balas budi, tidak akan pernah kami lupakan. Ucap keduanya tulus. Meskipun orang di depan mereka adalah seorang pemuda, tapi sama sekali tidak mempengaruhi cara mereka menghormatinya. Selama pemahaman telepati super ilmu obat tadi, Wakil Gangji merasa telah mengambil langkah besar ke depan dalam ilmu obat. Ketua Gosia menatap mata pemuda itu, merasa bersyukur dan hormat. Karena hambatan untuk ke Master Obat ranking 9, benar-benar mulai mengendur. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Senior muda di depannya ini, merupakan pengaruh besar untuk Wakil Gangji, organisasi Master Obat dan status Master Obat di seluruh kota timur. Bantuan yang mereka terima sangat besar. Vernon mengerutkan kening dan menatap kedua pria tua itu dengan bingung, siapa kalian? Tetua, aku Ketua Gosia, Ketua Organisasi Master Obat. Ini Wakil Gangji, Wakil Ketua. Senior, kami berterima kasih padamu kali ini, aku. Ketua Gosia baru saja mengatakan beberapa kata, tapi Vernon menghentikannya. Tunggu sebentar, bisakah kalian memberitahuku, sudah berapa lama sejak aku berlatih membuat obat? Tanya Vernon buru-buru. 1 jam 15 menit. Jawab Ketua Gosia. Sial, sudah dulu bicaranya. Ada yang harus kulakukan, aku pergi. Vernon memasukkan botol batu porselen berisi obat mujarab ke dalam cincin. Kemudian dia menggunakan kelincahannya dan bergegas ke satu arah. Senior, kamu mau pergi kemana? Ketua Gosia bertanya dengan cemas. Lelang, kata Vernon tanpa menoleh ke belakang. Pergilah. Wakil Gangji, ayo kita ikut. Aku setuju. Keduanya juga menggunakan kelincahan mereka untuk mengikuti. Di kota Pei Pakoa, ada berbagai macam orang. Senior muda itu tampaknya terluka. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi satu sama lain. Hanya saja mereka sedikit penasaran. Senior muda ini sangat ingin pergi ke rumah lelang, apa ada sesuatu yang mendesak. Bab 80 Sekte Pedang Iblis diratakan. Vernon segera menuju ke rumah lelang Pei Pakoa tanpa henti. Petugas di depan pintu masih sama seperti sebelumnya, dia segera mengenali tamu yang mengirim pil pamungkas untuk dilelang. Tamu yang terhormat, kamu akhirnya datang, batch terakhir dari lelang akan segera ditampilkan, kebetulan barangmu akan muncul di batch terakhir di atas panggung. Kata petugas dengan ramah.
Oke, Vernon mengangguk dan hendak masuk. Saat ini, dua sosok muncul di belakangnya. Vernon tidak terkejut, dia sudah menyadarinya. Itu adalah ketua dan wakil ketua organisasi Master Obat. Sikap kedua orang ini terhadapnya sangat aneh, tidak hanya tidak ada rasa permusuhan, tapi juga penuh dengan rasa terima kasih. Situasi apa ini? Vernon hanya membuat ramuan dan membuat luapan pil, tidak memberi bantuan yang lain. Kalian berdua, tolong tunjukkan identitas kalian, Ketua Gosiah, Wakil Gangji, kenapa kalian berdua ada di sini? Silahkan masuk, lewat sini. Sikap petugas itu tiba-tiba berubah. Saat menyambut Vernon, dia sudah sangat sopan. Saat menyambut kedua orang ini, rasanya seperti melayani ayah kandungnya sendiri. Tidak, kami bersama senior ini, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Ketua Gosiah melambaikan tangannya ke petugas di depannya. Oke. Petugas mundur dengan wajah penuh keterkejutan dan kekaguman. Dia masih sedikit bingung sampai mereka bertiga akhirnya masuk ke tempat pelelangan. Senior, Ketua Gosiah memanggil anak muda itu senior. Apa dirinya salah dengar, atau berhalusinasi? Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan kekuatan rata-rata bisa jadi senior ketua Gosiah? Di sisi lain, Vernon dan dua pengikutnya datang ke satu ruangan VIP. Menutup pintu, setiap pergerakan di aula lelang dapat dilihat dari jendela khusus di ruang VIP. Saat ini, orang-orang di aula lelang sedang bersiap untuk melelang barang terakhir. Melihat ini, Vernon diam-diam berpikir bahwa dirinya masih belum terlambat, sekarang dia hanya perlu menunggu ilmu pedang 1 miliar muncul. Dia berbalik, menatap kedua pengikut yang datang bersamanya dengan tatapan bingung, lalu bertanya, kalian berdua, kenapa kalian terus mengikutiku? Senior, tenang saja, kami berdua hanya mengkhawatirkan keselamatan senior, jadi kami akan menemanimu sepanjang jalan. Ketua Gosiah melirik tangan kanan Vernon yang tidak bergerak, dia berkata dengan serius. Jangan panggil aku senior, namaku Vernon Claus, panggil saja dengan namaku, biar kutanya, apa ada hal lain terjadi di organisasi Master Obat selain ramuanku yang memicu luapan pil? Tanya Vernon, dia menduga sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak mungkin dua master setengah transformasi memperlakukannya dengan sikap hormat. Senior, kamu tidak tahu. Baik Ketua Gosiah maupun Wakil Gangji terkejut. Akhirnya, di bawah penjelasan Ketua Gosiah, Vernon paham situasinya. Telepati super ilmu obat, ternyata sudah mempengaruhi begitu banyak orang. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Senior, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan, tolong beritahu kami, senior. Setelah kedua orang itu saling menatap, Ketua Gosiah berkata, tanya saja. Vernon tidak menolak. Dari mana asal senior? Saat Ketua Gosiah menanyakan pertanyaan ini, kedua ketua dan wakil itu jadi gugup. Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting bagi mereka. Aku berada di dinasti Warcraft sejak aku datang ke dunia ini. Jawab Vernon. Sesuatu yang mengganjal di hati kedua ketua dan wakil itu akhirnya lepas. Dinasti Warcraft adalah orang-orang di wilayah timur. Bagus, sangat bagus. Mereka akhirnya punya master obat ranking 9 di wilayah timur. Dinasti Warcraft adalah tempat yang sangat bagus. Tetua Oracle dari klan Kekaisaran Warcraft dan Tetua Zubarah dari Sekte Pedang Iblis keduanya sangat mungkin untuk jadi master obat ranking 8. Ketua Gosiah menyanjungnya. Tidak kusangka, senior Vernon juga berasal dari dinasti Warcraft, ini benar-benar suatu kehormatan bagi dinasti Warcraft. Wakil-wakil Gangji juga menyanjungnya, lalu memikirkan sesuatu dan berkata dengan santai. Namun, situasi Sekte Pedang Iblis tampaknya sangat buruk akhir-akhir ini. Vernon tersenyum, sambil menyipitkan matanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia bertanya, Wakil Gangji, beritahu aku, seberapa buruk situasi Sekte Pedang Iblis. Senior Vernon tidak tahu. Sekitar 10 hari yang lalu,
seorang murid dari Sekte Pedang Iblis membunuh pangeran ketiga dari klan Kekaisaran Warcraft. Hal ini membuat klan Kekaisaran Warcraft sangat marah. Keesokan harinya mereka mengirim Master setengah transformasi untuk membawa pasukan untuk menyerang Sekte Pedang Iblis. Dikatakan bahwa klan Kekaisaran Warcraft telah mengeluarkan perintah mutlak, kalau murid yang membunuh pangeran tidak diserahkan, klan Kekaisaran Warcraft akan meratakan seluruh Sekte Pedang Iblis dengan tanah, akan dipastikan bahwa tidak akan ada kehidupan yang tersisa di sana. Tapi, ngomong-ngomong, sudah berhari-hari berlalu, Sekte Pedang Iblis masih dengan keras kepala melawan, entah berapa lama situasi itu bisa bertahan. Wakil-wakil Gangji menceritakan apa yang dia ketahui. Dia tidak memiliki belas kasihan untuk sekte kejam seperti Sekte Pedang Iblis, tapi sangat disayangkan bagi Master Obat ranking 7 dari Sekte Pedang Iblis. Bus. Pada saat berikutnya, Ketua Gosia dan wakil-wakil Gangji sama-sama merasakan tubuh mereka gemetar. Ada lapisan keringat dingin yang keluar dari punggung mereka. Keduanya adalah setengah transformasi. Bisa membuat mereka bereaksi seperti ini. Terasa dengan jelas niat membunuh yang terpancar dari senior di depannya yang langsung menyelimuti seluruh ruang VIP. Kalau bukan karena adanya penahan cakra dari ruang VIP, seluruh tempat lelang pasti akan langsung jadi waspada. Apa yang terjadi? Keduanya terlihat terkejut dan bingung. Senior adalah immortal esensi ganda. Saat mereka berada di organisasi Master Obat, keduanya merasakan adanya esensi obat dari Vernon. Terasa samar, tapi sangat nyata. Tapi sekarang pihak lain menunjukkan kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Hanya dengan kontak yang begitu singkat, mereka bisa merasakan bahwa kekuatan dari niat membunuh ini jauh lebih tinggi daripada esensi obat. Senior, kamu tidak apa? Ketua Gosia bertanya. Mata Vernon terlihat sedikit merah, dia bertanya dengan suara yang berat, apa kamu tahu berapa banyak korban dari Sekte Pedang Iblis? Sejauh ini, tidak ada banyak korban, karena pada hari di mana pangeran ketiga dari klan Kekaisaran Warcraft dibunuh, Sekte Pedang Iblis segera menutup diri dan mengaktifkan formasi besar pelindung sekte. Kata wakil-wakil Gangji. Vernon mengangguk. Ini adalah kabar baik di antara kabar buruk. Dia tidak sangka klan Kekaisaran Warcraft akan mengambil tindakan tegas. Semua teknik bela diri Vernon berasal dari Sekte Pedang Iblis, jadi tidak ada salahnya mengatakan bahwa dia adalah murid dari Sekte Pedang Iblis. Mau menghancurkan Sekte Pedang Iblisnya, tentu harus bertanya dulu padanya apakah dia setuju. Senior, apakah kamu berteman baik dengan Sekte Pedang Iblis? Ketua Gosia bertanya setelah melihat reaksi Vernon. Kalau memang ada hubungan yang cukup dalam, organisasi Master Obat mereka akan menekan klan Kekaisaran Warcraft. Di wilayah timur, jelas banyak orang tidak berani melawan organisasi Master Obat. Berteman baik, aku yang membunuh pangeran ketiga dari klan Kekaisaran Warcraft. Vernon segera mengakuinya. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal semacam ini. Apa? Kepala kedua presiden terasa berputar hebat seketika. Bahkan jika mereka memikirkan jawaban yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak pernah memikirkan hal ini. Senior, aku akan meminta seseorang untuk memberi tahu klan Kekaisaran Warcraft sekarang, meminta mereka untuk menarik pasukannya. Ketua Gosia segera membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Tidak perlu, setelah acara lelang ini selesai, aku akan menyelesaikannya sendiri, Vernon berkata dengan tatapan serius. Bersambung ke bab 81. Terima kasih.